Terkadang para insinyur MotoGP harus mundur selangkah untuk bisa melangkah maju. Hal ini tidak dapat dihindari, bahkan di era simulasi komputer dan digital seperti sekarang ini. Karena motor-motor terbaik di grid MotoGP sudah maju secara teknis, sehingga menemukan cara untuk meningkatkannya lebih jauh tidaklah mudah. Itulah mengapa slogan yang digunakan pit lane MotoGP saat ini adalah keuntungan marginal, yakni peningkatan kecil kecepatan motor yang pada akhirnya dapat memberikan keunggulan kompetitif meskipun hanya 0,01 detik sangat berharga. Dan itulah mengapa keputusan tim pabrikan Ducati untuk memulai musim 2025 dengan memarkir mesin dan sasis GP25 dan mungkin juga paket aero terbarunya bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Strategi seperti ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Yang terbaru pada tahun 2022 ketika sesaat sebelum balapan pertama, Ducati mengembalikan pembalap pabrikan Pecco Bagnaia dan Jack Miller ke mesin GP21. Yamaha pernah melakukannya pada tahun 2006 ketika YZR M1-nya mengalami masalah pada mesinnya. Sehingga setelah beberapa balapan pertama, mereka melengkapi Valentino Rossi dan Colin Edwards dengan sasis M1 tahun 2005. Kevin Schwantz melakukannya pada tahun 1994 dengan memasang sasis tahun 1993 pada Suzuki RGV 500 terbarunya. Dan McLaren melakukannya setahun sebelumnya, mengembalikan Honda NSR 500 1993 miliknya ke spesifikasi mesin 1992. Dan lebih masuk akal lagi untuk kembali ke spesifikasi mesin yang dulu karena sejak tahun 2010, mesin MotoGP sudah dihomologasi dan disegel. Jadi, pembalap harus memiliki spesifikasi mesin terbaik sebelum balapan pertama atau beresiko gagal sepanjang musim. Inilah yang terjadi pada Suzuki pada tahun 2017, ketika para insinyur pabrikan meningkatkan massa di crankshaft dengan harapan mendapatkan respon throttle yang lebih ramah. Namun yang terjadi peningkatan massa ini terlalu berlebihan, sehingga motornya buruk. Pembalap Alex Rins dan Andrea Iannone berjuang untuk masuk ke posisi 10 besar, yang membuat Iannone harus kehilangan tunggangannya di Suzuki. Iannone mengatakan bahwa motornya jadi sulit mengerem dan berbelok. Bahkan Iannone membandingkan dengan motor 2016 malah lebih cepat 0,3 detik. Pembalap Ducati pabrikan Bagnaia dan Marc Marquez terlihat menyukai mesin GP25 pada hari pertama di Sepang pekan lalu, dengan mengatakan penyaluran tenaganya sangat halus dan sangat presisi. Jadi apa yang membuat mereka berubah pikiran untuk tidak menyukai mesin GP25? Sebenarnya mereka tidak berubah pikiran sama sekali. Bagnaia berbohong ketika memuji mesin baru tersebut. Hal ini tidak mengejutkan sebab para pembalap dan insinyur selalu berbohong kepada satu sama lain dan kepada media. Ducati mulai menguji sasis GP25 jauh lebih awal daripada mesin 2025. Bagnaia pertama kali mengevaluasi sasis tersebut pada tes di Misano bulan September lalu. Ia menyukainya karena tampaknya sasis ini dapat mengatasi masalah tekanan dari belakang ke depan yang disebabkan oleh ban belakang Michelin yang baru untuk musim 2024 dan ban belakang super grippy. Namun ketika Bagnaia dan Marquez menguji sasis tersebut di tes Barcelona bulan November, mereka tidak begitu yakin dengan potensi pengeremannya. Dan mereka merasakan hal yang sama saat tiba di Sepang. Jadi, kedua pembalap pabrikan akan membalap dengan mesin 2024 dengan sasis 2024. Dan mereka bahkan dapat memulai musim dengan paket aero GP24. Marquez mengaku harus menganalisa performa aero 2025 dengan baik, karena dirinya sudah melakukan 2 kali uji coba dengan aero 2025 dan hasilnya cukup cepat. Tapi aero baru ini juga sedikit mengubah keseimbangan motor. Jadi timnya masih perlu memahami bagaimana perilaku motor ini di tikungan cepat dan tikungan lambat. Lalu apakah semua ini berarti dominasi Ducati di MotoGP akan segera berakhir? Sepertinya tidak. Konsesi baru Dorna yang diperkenalkan tahun lalu untuk membantu pabrikan-pabrikan Jepang yang sedang kesulitan, tentu saja telah membantu Honda dan Yamaha menutup jarak ketertinggalan mereka. Dan Aprilia dan KTM tampaknya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ban belakang Michelin dibandingkan tahun lalu.
ketika masalah ban dan masalah lainnya membuat mereka kurang kompetitif dibandingkan tahun 2023. Tapi, GP24 adalah motor yang sangat bagus yang seharusnya bisa memenangkan semua balapan kecuali satu dari 20 balapan MotoGP tahun lalu. Jika bukan karena Marquez yang memenangkan beberapa balapan dengan GP23. Pengujian selalu bisa menipu, meskipun beberapa rival Ducati tampaknya tidak terlalu bermasalah dibandingkan tahun lalu. Ujian sebenarnya datang ketika semua pembalap turun ke lintasan balap. Ketika mengeluarkan performa maksimal dari motor dalam jarak jauh adalah tentang analisis ban dan mengadaptasikan motor sesuai dengan hasil analisis tersebut. Dan tidak ada yang lebih baik dalam hal ini selain Ducati, yang masih memiliki grup insinyur terbaik di MotoGP. Dan kemudian ada bakat besar Marquez. Ducati mungkin telah menghancurkan para pesaingnya selama 5 musim terakhir dengan 5 gelar juara konstruktor dan 3 gelar juara pembalap. Namun ini adalah pertama kalinya sejak Casey Stoner membalap untuk tim merah pada tahun 2010. Ducati memiliki 100% pembalap yang benar-benar jenius di atas motor pabrikan MotoGP. Dalam pengujian di Buriram, Marquez mencatat simulasi balapan yang luar biasa dengan rata-rata kecepatan 1 detik lebih cepat dari rekor balapan sebelumnya. Sebagian dari peningkatan ini bisa jadi berasal dari ban belakang Michelin terbaru yang memberikan keuntungan signifikan kepada Ducati musim lalu. MotoGP 2025 juga akan menjadi tahun pertama bagi Marquez mengendarai motor paling kompetitif di kelas utama. Dengan rekam jejak yang luar biasa serta kerjasama yang semakin solid dengan kepala kru barunya, Marco Rigamonti, sang juara dunia 8 kali ini bisa menjadi faktor penentu dalam perebutan gelar. Beberapa pembalap lain yang juga memiliki peluang bersaing di puncak klasemen, termasuk Jorge Martin dan Marco Bezzecchi di Aprilia, Pedro Acosta di KTM, serta Alex Marquez yang mengendarai Ducati GP24 bersama tim Gresini. Dengan musim balap yang akan segera dimulai, persaingan sesungguhnya baru akan terungkap saat para pembalap beraksi di lintasan balap.